Lah di ngaji untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngendikan hal yang nggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, wama tilka biyaminika ya Musa, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegawai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu mesti ketua badan wakaf ya sama. Oh, mesti mau negur atau apalah. Nah, bawaan orang dipanggil atasan tuh grogi, maka Allah ngendikan yang rileks. Kamu bawa apa? Gitu. Yang kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Wong kita manusia aja tahu yang dibawa Musa itu apa tong? Kok Allah malah tanya? Banyak analis, banyak mufassir, banyak ahli hakikat yang berpendapat Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wes sarapan. Oh. Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sunnatullah, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa Gus terlambat? Mulai saya pulang gitu. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok. Rektor sama badan wakaf kok sekeras itu gitu. Jadi ini bukan gojlok supaya jadi orang yang dekat Allah gitu. Jadi ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nah, bisa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat Gusti. Tak pakai menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup waliya fiha ma'aribu ukhra dan masih ada lagi yang lain di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakaf, diterima enggak laporan lain-lain? Ini teman saya lama ini. Saya di UI itu sudah lama, cuma inginnya dikenal Allah, tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot aja. Saya dulu dari anak Profesor Zaini itu mulai 2000, tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontrakan saya, karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali, tidak ingin dikenal rektor, badan wakaf siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepinginnya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya, disuruh kenal rektor, kenal badan wakaf. Jadi ini ada pemakhlukan. Ya, ada pemakhlukan. Turun dulu baru naik. Iya. Jadi saya artinya gini, saya di sini itu sohibul bait. Jadi tadi Mas Di itu keliru kalau nanti saya ngisi. Saya ini sohibul bait, nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu maksudnya. Jadi karena tuan rumahnya saya Pak Wardono. Ya, ini tamu ya. Tapi ternyata pemakhlukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir, di antaranya itu dikenal namanya tanazzulatul maula. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghutang kita, tidak pernah merasa dikasih, karena semuanya itu milik Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal itu ketika Allah mangdalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Allah itu tentu tidak butuh hutang kita, karena kan semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal, merasa superior, merasa heroik, saya mau menghutangi Allah, saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir, Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya intan suruwaha, jika kalian menolong Allah. Wahal yahtaju ilan nasri, tentu Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu tanazzulan. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fana, kenal Allah, saya juga ikhlas turun derajat kenal rektor gitu. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Gitu. Dan sampean pernah dengar ilmu hakikat itu memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar, Pak Sadeli, Pak Junaid. Saya ini sudah daftar, ingin jadi resi lah. Saya sudah nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus ya. Saya belum pernah nggak ngaji. Satu hari minimal ngaji 4 kali. Ngaji fikih yang saya sering itu fikih. Karena mbah bahasa memang ahli usul fikih. Dulu pertama Profesor Zaini melibatkan saya ini cerita ke Mas Majdi itu gara-gara beliau itu profesornya itu sastra, adab. Di Al-Azhar itu adab. Iya, Zaini. Orang tua dari rektor. Iya. Nah, karena jurusannya adab, beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fikih juga, dan beliau cari ahli fikih. Singkat cerita, entah gimana ceritanya Allah yang mempertemukan ketemu saya.
Nah, kenapa kita butuh fikih, tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab? Karena ada tafsir atau fikih dalam Quran yang mau tidak mau harus difikihkan. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain. Kamu tidak boleh menikahi sekaligus mbak dan adiknya atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran, maka berarti apa boleh menikahi misalnya Sri dengan buliknya, Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Sebab itu zaman Rasulullah SAW sugeng itu nambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Juga tidak boleh menikahi Sri dan budenya atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kayaknya itu gak usah dilarang ya, sudah lucu aja gitu. Masa kamu nikahi perempuan umur 17 terus minat mbahnya umur 70. Nah itu kalau sampai butuh dilarang ya Anda perlu berobat itu. Tapi kalau bule kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17, bulenya cantik umur 30, minat enggak? Jadi artinya butuh dilarang untuk tidak minat tuh butuh dilarang gitu. Tapi kalau mbah Kok ditakok? nah aku udah ditakok. Ini pakarnya. Ini tetangga saya orang Bojonegoro dulu benderanya Profesor Jenny juga. Artinya andai kan tidak ada usul fikih ini mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil qaul. Meskipun usul fikih itu yang menginduk ilmu balaghah, ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut bainal ukhtain artinya diganti bainal mahromain. Jadi ukhtain itu ibaratun atau itlaqul ba'di yaitu ukhtain mewakili kata mahromain. Dua perempuan yang punya hubungan mahram tidak boleh dinikah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu. Lafat-lafat yang ada mahdhufnya itu kita jaga. Baik itu secara keilmuan maupun secara fikih. Keilmuan misalnya begini. Orang yang dilaknati Allah, mal'anahu wa ghadiba alaihi. Di antaranya diteruskan wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadatauhu. Lalu misalnya secara penelitian tidak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kera. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata. Mau tidak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balaghah. Itu orang Jawa, itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang kayak kera. Orang nggak sopan tuh katanya kayak kera. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung oh dasar ketek itu, dasar kera itu. Artinya dalam ilmu tasbih, kalau kemiripannya itu biasa, itu masih disebut ka, seperti. Tapi kalau mirip banget, perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran, Allah bilang summum bukmun umyun. Orang kafir itu summun, tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar, bisa ngomong, bisa bicara. Tapi saking tidak pernahnya mau mendengar kebenaran, di redaksinya sumun, bukan kasumi tapi sumun. Begitu juga di bab madh memuji. Kalau orang agak ganteng, mungkin saya kalau muji Mas Masdi hanya kalkomar, muji Pak Rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji Nabi langsung komarun, anta samsun, anta bedrun, karena gantengnya kelewat, sehingga kaf tasbih sepertinya itu dibuang. Nah, andai kan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kera di era itu, andai kan itu nggak ada, kita sendiri juga nggak tahu. Kita masih bisa menganalisis dengan teori balaghah. Di wajah alamin humul kirodata ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah, mereka dijadikan Allah laksana kera, tidak berakhlak, tidak beretika, tidak bermoral. Ini pentingnya ilmu balaghah, sehingga kita tidak perlu mengharuskan orang berkeyakinan dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kera. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata, itu ngendikannya Rasulullah kemudian itu dihilangkan, hanya hidup 3 hari kemudian hilang sehingga gak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat, dua itu analisis balaghah. Nah analisis fikih itu tidak kalah penting karena konstruksi Quran itu ada fikih yang sudah mapan. Seolah lagi ada fikih yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay, kelainan seksual.
Itu Nabi Lut ngendikan haula ibanati hunna adharulakum. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda, ini ada anak-anak putri kami, hunna adharulakum. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fikih itu sudah mapan, maknanya dinikahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah, barokahnya fikih yang mapan ini Allah tidak cerita tafasilul umur, tidak cerita detail-detail. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu tidak bisa, karena Quran juga tidak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya. Karena turun itu ada asbabun nuzul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTB. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini saya bulbet. Nah, enggak, ini bukan guyon, tapi memang betul harus begitu memang. Mau tidak mau. Sumpah misalnya, orang itu kalau ditagih hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditagih lagi kayak gak percaya, wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi, tersinggung, sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib ini ngendikan, fawarobbis sama iwal ardi innahu lahakum mislama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi. Itu si Bedui, ada orang Arabi, orang desa. Langsung menyelasi Pak Khotib tadi. Pak Khotib, manggalladzi akhdhafal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin murka Allah sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu, kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah, dengan qasam, pasti Allah tersinggung. Jika lafat-lafat yang dimulai wan nazi'ati gharqa atau dimulai wasamsi wa duhaha, mesti terusannya itu Allah agak marah. Karena di mana-mana orang sumpah itu menjelaskan sama yang agak tidak percaya. Itu dzauqul arabi, itu ad-dzauqus salim. Nah, begitu seterusnya. Kemudian masalah wasfiyah ismiyah. Saya dulu sering debat sama Profesor Zaini. Kan misalnya kiai-kiai di Jawa, umumnya kalau maknani min alakin itu segumpal darah. Lalu orang-orang yang nekuni embriologi itu tidak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron ya. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar, ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia, Quran itu bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran, kata saya. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya, tetap aja itu enggak Quran. Yang Qurannya min alakin, segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran tidak ada yang bahasa Indonesia, kata saya. Nah, tapi itu bisa dianalisis pakai balaghah atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko ya'liko alakon, sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi, misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu, yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balaghah, min alakin tetap maknanya segumpal darah, tapi maknanya itu tangkis atau tahkir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma, segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Materi kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan, kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing 2 kali. Keluar dari penis lelaki ya lewat jalur kencing, keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang enggak sombong itu orang Arab bilang antal ladzi kharasta min makhrajil bauli marratan. Nah, min alakin itu dalam konteks itu karena begitu angkuhnya Abu Jahal, begitu angkuhnya kafir-kafir Quraisy, sampai diingatkan Allah ulang, kamu ini materinya min alakin, sejenis itu mbok yo jangan yatuho. Buktinya terusannya ayat kalla innal insana layatgha, manusia itu sungguh. Ya niki pun deal ya, jenengan harus sepakat, saya ini Sohibul Bait sama Pak Warsono sama Pak Rektor, ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau ndak berarti asawaha wa rasulah. Begini ya, jadi perspektif Islam atau taqarrub ilallah itu mulai dulu itu orang mau tidak mau subjektif, tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah, ada yang saking mencintainya itu tidak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah tidak pernah nyebut Allah, karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang, ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya tidak punya uang, baru tidak bawa uang, juga tidak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya, tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temennya. Halai itu, mbok ya Anda ngomong, rozakokallah. Ya, semoga Allah memberi rezeki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa?
Saya masih hafal teksnya. Fa'ana ujillu ismallahi ta'ala an askuro indaman yakrohu sama'ahu. Ada yang baca sima'ahu walau dimna jumlatin. Saya tidak mau nyebut nama Allah pada orang yang nggak suka nama itu, meskipun tuh hanya secara apa itu eksplisit. Artinya kalau dongak nol lah serang di duit jalur duit kayak itu kira-kira. Wong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu, lah ya bagi pengemis tadi rozaqaka Allah itu maknanya kan nggak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan nggak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok pamit padenya, kata padenya ya wis le tak sangoni selamat, ya sudah tak sangoni selamat. Selamat ndonga tok gak modal agak tunggale. Ya berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu diantaranya orang yang meriwayatkan hadis Innallaha ta'ala kallafani an asrifa an du'a. Allah memaksa saya, menugaskan saya supaya tidak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rai mustajab, wajahnya itu tidak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak. Nggak akan dijazahi disuruh doa atau duha atau baca waqiah. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi, itu nanti nyalahkan institusi doa. Jute saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa innas sama ala tumtiru daban, langit tidak akan menghujankan apa? Emas. Jadi di mana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang saking senangnya umatnya Nabi senang silaturahim. Ada ulama yang saking senangnya Nabi gak suka silaturahim dengan arti berkunjung karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri, kadang pas harmonis kita datang terganggu. Yang saya pernah dolan di orang, pas tukaran sama istrinya, itu berhenti dulu ada Gus Pak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket, ono Gus Pak, kok terus no. Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya, tadi diteruskan tengkar aja, materinya lupa. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat yang saking senengnya Nabi sering sowan istifadah. Ada yang saking senengnya Nabi nggak sowan, takut ganggu. Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang saking senengnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya sampai dia tahu detail wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya, sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Loh, Anda ini sahabat masa tidak melihat wajahnya Nabi? Ijlalan dasar kalau ketemu beliau itu hormat sekali sampai nggak berani menatap mukanya. Sama-sama seneng, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul fikih di pondok saya sering cerita, fal yukrim doifahu, fal yukrim jarohu itu Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Tapi prakteknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, tidak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat lah kok seneng cepat, berarti gak begitu seneng. Tapi Ibnu Abbas kebalik cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan nata-nata mau goda saya, ternyata saya selesai, jadi kecelik dia. itu juga ilmu. Ya artinya cara itu tidak usah distandarkan gitu ya. Monggo lah, sementing ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini itu mungkin bagi Anda bagus. Wah Gus Pak persorawa alhamdulillah. Jari santriku, waduh gak ngaji meneh diganggu wong UII gitu ya. Jadi Anda statusnya bagi saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasab atin idza roja'tum. Ada pelanggaran tertentu di puasa, itu kafarohnya itu fasyamu salasati ayamin fil haji wasabatin idza roja'tum. 7 ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah, 7 hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Syafi'i pulang itu harus sudah sampai rumah.
Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gus, saya tak pulang. Bagi saya dia sudah pulang, meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya, istilah pulang kalau sudah sampai rumah. Lalu idza rojatum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara, kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya, belum. Sama-sama istilahnya wasafatin idza rojatum. Ada kiai itu tidak pernah mikir Islam, sama sekali. Sebenarnya sama Islam bukan main, tapi gak tahu mikir Islam. Ya, Islam agamanya pangeran, Gus. Mbok pikir keliru, ono sing duwe. Islam itu milik Allah, ya, mesti diurus sama Allah. Tidak usah kamu pikir, Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakalnya nggak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat malah keliru saking semangatnya. Dia macam-macam, sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu seneng sama anak-anak, anak kamu main pakai motor atau pakai pontel. Pilihannya dua, kamu peduli, ayo kawal nanti kalau jatuh, ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada enggak? Sembarno ae wis pinter. Anakku wis pinter, nak tiba tangi dhewe, anakku sudah pinter kalau. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna seneng itu harus terbentuk satu versi. Seneng anak ya nak dolan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Ya, terus yang masalah istikhadah itu masyhur itu di riwayat Hamnah binti Jahsh. Hamnah itu haidnya melebihi hari wajar. Terus sama Nabi, sudah kamu saya haidkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap haid, lainnya kamu anggap istikhadah. Itu istikhadah paling gampang. Ikuti saja fatwanya Imam Syafi'i. Jadi misalnya Januari kok 6 hari, Februari kok sampai terus mulai ada penyakit sampai 1 bulan keluar darah, Maret keluar darah, itu kata Imam Syafi'i ngikuti riwayat tadi, sudah kamu fatahayadi, terus sitata ayam, asapata ayam, terus Nabi ngendikan kamu menghaidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istikhadah. Lainnya di istikhadohkan. Itu namanya ruddat ilal adat. Jadi supaya tidak ribet pakai tamyiz diukur. Ini darah ini lebih kuat dibanding ini, yang lemah tidak kayak sing tukang delok ya sopo gitu. Apalagi yang ditanya itu lelaki gitu tuh. Oh, itu kan ya agak repot lah, cobalah agama ini tidak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini sebagai senior saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau nanti yang kena hisab pasti Junet. Jabatannya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Ya, tapi kebetulan ada orang baik di sini ya, alhamdulillah aja. Kalau ketemu saya tuh cium tangan bolak-balik. Tapi niatnya kayaknya mau supaya saya mau backup gitu. Nah, ini yang satu pertanyaan Mas Pasti ini masih kan 3. Saya jawab 2. Saya berkali-kali cerita di Quran itu wonten ayat sing agak unik, pemahamannya agak unik. Gini kok ayat, maka na Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Ibrahim itu yora Yahudi, yora Nasrani. Itu saya tidak akan bosan-bosan nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu roddin. Bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Lah Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa? Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda. Ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu intensitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno nak Ibrahim itu boten Yahudi nggih boten napa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum
Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti monggo Pak Marzuki. Monggo Pak Marzuki samar monggo. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namun kalian dawuh maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasron. Terus Ibrahim itu gadah zuriyah namanya Yahuda niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas itu sakit agama, sakit marga, sakit nama kerajaan. Itu orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem. Kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik. Sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat baik. Keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik. Kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf, andai kan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo, andai kan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab, kata para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andai kan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat, bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasron. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka status Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun apa? Maka kalau mau matur min khosoisi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hasyim ngaji sama Syekhona Khalil Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hasyim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'ana. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu. Dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah, jadi ibunya Ki Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bule, namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama.
Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe kiai Mbah Mun, saya pernah khatam mahab dengan Mbah Mun, khatam mahali sama Mbah Mun, jambul jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada kiai Madura itu nama kita Prapati Iso. Tak tanya, teman saya, yang kiai ini teman saya, bukan semua kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, bisa milik saya tidak enak. Kata. Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta, Gus. Asal saya bisa baca kayak jenengan. Gitu. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab-kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Itu buyut saya itu buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab buyut saya dari bapak. Itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi. Saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mufid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Ki Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian apa? Generasi, saking susahnya apa? Kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Korok tu alasdah. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk, omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak benar seperti itu. Karena dia sebetulnya tidak mustaqil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu nggak ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta. Saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya benar terus disahkan jadi kiai. Sekarang enggak, ngaji terus, be rokokan, be omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja enggak tahu dia pinter, enggak aja enggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang munqati. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya. Termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya. Karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya. Karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja nggak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. Ya bingung. Kok saya sampai apa? Madatul kalimah dari apa? Mustaknya apa? Soroknya? Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat. Ternyata walam tarodaman. Dia bacanya langsung lam tarjiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon lah di dukun ini
orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Dia kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin. Itu gurunya pasti tahu. Lucung kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak. Murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kowe cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nikahi zaujatul ab. Saya ulang lagi ya. Wala tangkiku manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, "Gus, bojone bapak rak ibuku." Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu. Artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat, sing telu gonta-ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak eskal karena saya ulang lagi ya. Sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu. Mosok wong kok dilarang kawin bojone Pak? Yo mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang wong karuan ndak mungkin terjadi. Sak terangno. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka. Kamu tidak boleh menikahi ummuk. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abik. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukum ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa. Kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah, kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mengkotak, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorokan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta, khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah. Karena membaca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri. Terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih. Saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya ini sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini. Kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanati. Jangan gerakkan burung dari sangkarnya.
Kalau sampai yang dibudai mesti jawab pengen ya kurang penggawean apa ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur. Tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nah, digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang sama atau kaisaro berarti buruk. Nah, itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu to'ir. To'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung. Sehingga makna hadis la tuharrikut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fitaatillah atau fima siat. Nangis gurunya. Padahal masih Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pinter ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin. Karena ngajinya sorokan, mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rodok fasik untuk mel-melan terus. Nah dijawab fasik padha karo ngukumi nek kaya wong sak Indonesia gak sah mergo waline napa? Nah, kalau pengalaman karena kalau sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nek kaya wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi boten fasik. Itu Mbah Mun semenengnya saya sampai diambung itu dia bilang gitu. Cara wong Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe muridku tenan kan. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorokan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggak sholawat tok. Sholale gitu. Oh semata ana uang dengan das. Amit-amit tenan itu. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkip. Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai, ada yang ngatasin mohon jenengan mohon sing maca sholawat. Nah berhubung itu bahasa Arab gak ketara salah kan gitu. Adat ngono iku mareni gitu. Itu naik kan. Mestinya kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi itu sallallahu paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaihi, coba sampean maknani sholli alaihi. Sholli ya syekh alaihi ala nabi. Kata enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu. Tapi alhamdulillah banyak yang nggak tahu sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mereka orang salah uang. Jadi penak weh. Kalau saya tangisan, nak pondok gede weh salah oleh maca sholawat mulai sing tidak ciri. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede, sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu itu orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al-qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasulullah. Fama balul maqtul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi.
Dia sebut maktul, oke, dia maktul, tapi mentalnya kotil. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya kotil apa maktul? Kotil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya kotil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel, itu mentalnya semuanya kotil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib. Niatnya dia tetap kotil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan. Karena tadi ada sorogan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadha, aro'aitukum kadha. Nah, ini terakhir, qadiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran, ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek. Dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Sehingga Allah kalau ngendikan, nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis. Sehingga orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Sudah saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin wiri. Saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi bilang, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar. Iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, itu diulang-ulang. Nah, ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu. Ini bacanya ya jibu, apa ya jubu. Kalau di hadis, al-Islam ya jubu ma qablah. Mergo maknanya yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu ya jubbu ma qablah. Itu bacanya bukan ya jibu tapi apa? Ya jubbu ayaktau. Lah kalau pas ini kamu baca ya jibu kan? Al-Islamu ta Islamu ya jibu. Pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita. Di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Kiai ini dewe maca terjemahan. Ngaji ini nganggo laptop men ngincang-ngincang orang delok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa, sebenarnya orang ndak alim itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim. Itu semani masalah kan itu. Orang aku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu ndak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya. Nabi Ibrahim itu nabi itu diperintah Allah mesti benarnya.
Inni arafil manami anni atfahuka. Saya bermimpi, mimpi Anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara. Lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak. Jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangzur madza tara. Menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim, tapi memahami. Sehingga dapat ganjaran dua kali. Nurut bapak, ya nurut pangeran. Atau nurut pangeran, ya nurut bapak. Fangzur madza tara. Qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang. Ismail, aku dikongkon pangeran nyembelih kowe. Ayo nang sembelih. Kau boleh bantah, nurut. Tidak ada seperti itu. Lagi-lagi yang ada itu di ngaji sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tuja Mimbari Rasulillah. Ketika saya di sarang tiap Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, tinggal beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuhur itu kan hanya yang muqtad, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani ku saake jare wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao suge-suge ra wajib zakat. Mergo sing ditandur mboten apa muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye kaya gak adil. Bangun tuh hanya guyon-guyon gitu. Mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, "Cara kowe wajib gak?" Ya nak jenengan muni wajib, kula muni wajib, tak boten nggih boten wong kula murid. Terus jare bangun, ora iso kowe kudu melok nak muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat man wal qudwa li hadil ummah ay yuftiya bima wal aslah. Di hadil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al-aslah li hadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al-qudwah li hadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dewe. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah li hadil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat apa boten? Kok karek kue. Nah dulu saya iskal. Sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya faham, muridnya tidak. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amla. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qaradawi yang ngutip Ibnu Katsir kan, semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, atmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ma itu umum, apa saja. Nah, pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al-fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospek, harusnya wajib zakat. Nah saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan hanya karena yang ditanam apa? Kut.
atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye to kiai? Nah, ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah, dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yarudu mardohum itu. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yarudu mardohum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini. Setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa? Dari Imam Malik. Sajane Abu Hanifah, tapi wongnya mati. Orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Saya bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya. Uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa? Sawah Tegal, karena nggak bisa sodakon. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta itu. Kemana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah. Sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah. Belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak. Nah saya hitung itu sekitar hampir 40 juta. Karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram. Ada yang mengatakan 4,20 gram. Nah saya hitung itu sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal. Kiai melarat sing tak belor atau nyangoni, kiai suge nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata kiai suge itu yang manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum kiai melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih orang dipopokan itu terus. Bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah. Karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimatun madkhin. Karena Israel maknanya hamba Allah. Sehingga ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin Bani Israel. Sekarang enggak. Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram. Sesuatu di bawah haram namanya apa? Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Sehingga Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, Al-Kufah la tafi. Wong Kufah itu atau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain intikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun Wabalaun. Nah sekarang terjadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa? Provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan banyak. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya,
Ben santri ini ra kepikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat tuh tak kepikiran santri ini nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asyibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu. Banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal. Ini kiai malah Imam Malik wis anggap keduanya niki malah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asyibani itu ajib min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asyibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih tak kekne wong-wong nakal. Ben tinggo nglonte, tinggo demenan, tinggo macam-macam. Ampun, sing sugih tiyang soleh mawon. Lah semenjak iku Imam Syafi'i terus keterusan. Wong soleh wajib sugih. Al Islam ya'lu wala yul'ala. Wong Islam kelar tuku Innova tuku Keri haram. Wis keterusan. Jadi itu dulu panjang Imam Syafi'i rubah. Masyhur itu di fikih. Orang Islam kuat beli kuda, kok beli khimar haram. Mergo Al Islam ya'lu wala yul'ala. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli Keri butut itu haram karena dillah. Itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter dia. Iya. Nak kiai tak haram no sugih. Terus sing sugih wong fasik, yo repot dunya. Kiai tak haram no jabat, sing jabat wong fasik. Amen perda nglindungi tempat-tempat mak. Iku yo terus repot. Nah sanad itu sampai Imam Ghazali. Termasuk yang tak baca kak saya ketika bela Bahmun al-Intisar lima dzaifi Syaihina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yatfal insan anafsi adil fatrusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabihi domirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Keroba pernah bupati, Gus Yasin putra Bahmun wakil gubernur. Itu panjang, sangat pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat ya biar yang jabat orang fasik, nanti perdanya nguntungkan ahlul fiqih. Dan seterusnya dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya soro. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan Kiai Roba tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenang yakin ya sih kalau saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak jadi wah mata uang itu. Saya nanti itu ke Kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rozenda. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Basal karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin ditermas. Jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram ngundang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah. Aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Kok ngatur sing luwih tuh, wah. Jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nah, kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya layatufu bil bait uryanun wala kada wa kada. Itu harus steril dari berhala. Apa enggak boleh ada orang telanjang toa. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di Menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Wah misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini.
terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan. Tapi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih, macam-macam lah. Kalau niatnya orang macam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Jika semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh jahat. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangzur madza. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi. Untuk anak-anak kiai cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan. Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdul bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, "Iqra' alayyal Qur'an," kata Rasulullah. "Aqra'u 'alaika unzil." Mos kula sing maos Nabi kan Quran diturunkan ning jenengan. "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku seneng nek semoco wong liya. So, Abdul bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida faidan ainahu tadrifan, terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yaduwahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernihan itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang nggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang
benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan.